Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai karakteristik pembelajaran IPS dan siswa SD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Erlina Mustafia. Yang kedua, Nadiahmi Sulistiawati. Dan yang ketiga, Adinda Salsabila Kurnia. Materi yang akan dibahas pada hari ini meliputi karakteristik pembelajaran IPS dan karakteristik siswa SD. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran IPS. Pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai seperangkat peristiwa yang dirancang untuk memprakarsai, menyiapkan dan mendukung kegiatan belajar siswa. Peristiwa-peristiwa macam itu harus direncanakan, kemudian disajikan agar mendatangkan efek pada si belajar. Ilmu pengetahuan sosial pada hakikatnya membahas mengenai manusia dalam hubungan sosialnya atau kemasyarakatannya. Manusia sebagai makhluk sosial akan mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya, mulai dari keluarga hingga masyarakatnya, baik pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global. Dari pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS merupakan suatu peristiwa pengajaran yang dirancang untuk membangun perilaku manusia. Dalam hal ini, manusia diajak untuk membangun diri, masyarakat, bangsa, dan lingkungan berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan antisipasi untuk masa yang akan datang. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adinda Salsabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran IPS. Menurut Capin dan Mesik dalam Susanto, tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam 6 komponen. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi. Yang ketiga, mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Yang keempat, menyediakan kesempatan siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. Yang kelima, ditujukan pada pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis, melatih kebebasan keterampilan dan kebiasaan. Yang keenam, ditujukan kepada peserta didik untuk mampu memahami hal yang bersifat konkret dan realistis dalam kehidupan sosial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadiahmi Sulistiawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik siswa SD. Winkel mengaitkan karakteristik siswa dengan menyebutkan keadaan awal, di mana keadaan awal itu bukan hanya meliputi kenyataan pada masing-masing siswa, melainkan kenyataan pada masing-masing guru. Karakteristik siswa SD. Chris Heng mengemukakan beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, kondisi sosial ekonomi, yang kedua, faktor budaya, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, pertumbuhan, yang kelima, gaya belajar, dan yang terakhir, kemampuan belajar. Semua karakteristik yang bersifat umum perlu dipertimbangkan dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu individu mencapai kemampuan yang optimal.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.